Shalom. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita mulai kebaktian kita. Kita bernyanyi dari nyanyian HKBP nomor 10 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaannya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuh-musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Allah Bapa, berikanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami terhibur karena kebangkitan anakmu, Yesus Kristus Tuhan kami, supaya iman kami semakin kuat dan penuh pengharapan yang hidup, agar kami selalu mengingat bahwa kami bangkit dari kematian seperti Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian HKBP nomor 385 ayat 1. Oh
Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Hukum Taurat kedua, jangan perbuat bagimu patung yang merupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air untuk disembah atau dituruti. Hukum Taurat ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Hukum Taurat keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebab Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Demikian hukum Tuhan. Kita berdoa meminta kekuatan untuk melakukan hukum Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian HKBP nomor 683 ayat 1. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu, ya Tuhan kami. Janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu. Oleh karena kemurahan-Mu, ya Tuhan, lapangkanlah hati kami terhadap kami yang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun warna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian HKBP nomor 391 ayat 1.
marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, tertulis dalam Yosua 1 ayat 5-8. Kita membaca secara responsoria. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka, untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian HKBP nomor 691 ayat 1. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom bagi kita semuanya. Sejenak kita dengarkan warta pada minggu hari ini, Minggu tanggal 25 April tahun 2021. Nama minggu kita Minggu Jubilate. Bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Topik minggu, menuruti perintah Tuhan. Selamat datang
kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali mengikuti ibadah di gereja ini. Yang pertama, warta umum. 1. Anak lahir. Pada hari Rabu tanggal 21 April tahun 2021 telah lahir seorang putra bagi keluarga Bapak Doni Prima Sihaloho, Ibu Hernika Boru Banjarnahor dari sektor pesisir Rumbai. Anak yang baru lahir beserta orang tuanya dalam keadaan sehat. Yang kedua, berita nikah. Berita pertama, akan menerima berkat nikah Benny Hendrik Wison Sihite, putra Bapak Polmar Sihite almarhum, Ibu Mariati Boru Hutagalung almarhumah, alamat Jalan Danau Singkarak, Perum Poltak nomor 6, Jemaat HKBP Harapan Jaya Resort Pekanbaru, dengan Reski Fania Febiola Boru Simatupang, putri Bapak Vensa Simatupang, Ibu Wati Aryanawati Purnama Boru Togatoro, alamat Jalan Aslihin nomor 9 Harapan Jaya Sektor Pekanbaru Tonga, Jemaat HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru. Pemberkatan pada hari Selasa tanggal 11 Mei tahun 2021 di HKBP Harapan Jaya Resort Pekanbaru. Yang kedua, berita pertama, akan menerima berkat nikah John Bertua Sitompul, putra Bapak Rajin Sitompul, Ibu Gentiana Boru Simorangkir, alamat Sukamaju Minas, Jemaat GKPI khusus Minas, dengan Mitra Boru Simbolon, putri Bapak Perlindungan Simbolon, Ibu Mia Murtina Boru Sihombing, alamat Jalan Satria Gang Keluarga Sektor Pintu Angin Sukaterus, Jemaat HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru. Pemberkatan pada hari Sabtu tanggal 15 Mei tahun 2021 di GKPI khusus Minas. Yang ketiga, jemaat tambah. Mulai minggu hari ini tanggal 25 April 2021 telah menjadi jemaat gereja kita keluarga Kade Lianto Ramba, Ibu Lesi Revia Boru Hutapea, pindah dari HKBP Sumbersari Resort Sumbersari, tinggal sekarang di Jalan Rantau Perumahan Taman Residence Blok A3 Sektor Pengayoman. Yang keempat, jemaat meninggal. Pada hari Senin tanggal 19 April tahun 2021 telah meninggal dunia Ibu Rosita Adelina Boru Sitohang atau Opu Gebi Franka, umur 67 tahun, alamat Jalan Arjuna Gang Kurnia Sektor Lebu Baru. Yang kedua, pada hari Selasa tanggal 20 April tahun 2021 telah meninggal dunia Bapak Atong Siahan SH, umur 82 tahun, suami dari Ibu Nurmaya Boru Pakpahan, alamat Jalan Diponegoro 9 nomor 4 Sektor Kompleks Gubernur. Tuhan kiranya memberi penghiburan bagi seluruh keluarga yang ditinggalkan. Yang kelima, jemaat pindah. Mulai minggu hari ini tanggal 25 April tahun 2021 telah pindah jemaat gereja kita keluarga Tanto Ibu Verina Romauli Boru Sianipar beserta seorang putra dari Jalan Indrapuri Perumahan Indrapuri Garden Sektor Pengayoman pindah ke GKIJ. Bagian yang kedua, suara koinonia. Nomor 1, pelayanan. Pelayanan minggu hari ini 25 April 2021, Pendeta Bakti J. Situmorang MPH melayani di HKBP Pembatuan. Yang kedua, penghiburan. Pada hari Minggu ini tanggal 25 April 2021 pukul 13 WIB
diadakan penghiburan bagi keluarga Nyonya M. Simanjuntak Borlumban Tobing. Alamat Jalan Kulim, Gang Cemara, Sektor Padang Bulan 1, yang dipimpin oleh Guru Darmo Sitompul. Diharapkan kehadiran jemaat Sektor Padang Bulan 1 untuk mengikuti penghiburan tersebut. Yang ketiga, pertemuan Satgas Covid. Pada hari Senin tanggal 26 April tahun 2021, tepat pukul 17 WIB, diadakan pertemuan Satgas Covid-19 bertempat di konsistori. Inilah undangan kepada Bapak Ibu petugas Covid-19. Yang keempat, pemberhentian Sintua. Terhitung mulai minggu hari ini, tanggal 25 April tahun 2021, Sintua Doktrandus H. Pardede dari sektor Arengka Indah telah berhenti dari Parhalado HKBP Pekanbaru. Tidak lagi melayani sebagai Parhalado di HKBP Pekanbaru. Yang kelima, kunjungan gereja HKBP Tampan Resort Pekanbaru. Kunjungan gereja HKBP Tampan Resort Pekanbaru dalam rangka penggalangan dana pembangunan Huria pada hari Minggu tanggal 2 Mei tahun 2021. Pada setiap ibadah kita mengumpulkan dana melalui amplop yang disediakan dan pelayanan firman oleh Pendeta Franky Pasaribu STH pada pukul 9 WIB dan pukul 11 WIB serta pukul 16.30 WIB. Yang keenam, pendataan untuk vaksin lansia dan pelayan HKBP se-Pekanbaru. Sehubungan dengan adanya rencana pengurus lansia HKBP Distrik 22 Riau mengadakan vaksinasi COVID-19 bagi lansia dan majelis HKBP se-Pekanbaru, maka dengan ini dimohon kepada pimpinan jemaat untuk menyampaikan data-data dan jumlah peserta yang akan divaksin. Adapun yang akan divaksin dalam program ini: 1. Lansia yang belum mendapat vaksin COVID-19. 2. Majelis atau pelayan publik terdiri dari pendeta, guru huria, Bible Pro, diakones, dan para penatua yang belum divaksin. 3. Untuk memudahkan pelaksanaan vaksinasi, daftar nama-nama lebih baik disertakan dengan fotokopi KTP. Yang ketujuh, pelajar SIDI. Pada hari Minggu tanggal 2 Mei tahun 2021 pukul 13 WIB akan diadakan ujian tulisan bagi pelajar SIDI tempat di gereja. Pada hari Minggu tanggal 9 Mei tahun 2021 pukul 13 WIB akan diadakan ujian lisan pelajar SIDI dihadiri oleh orang tua bertempat di gereja. Yang ketiga, pada hari Kamis tanggal 13 Mei tahun 2021 diadakan acara peneguhan SIDI yang telah belajar SIDI. Yang kedelapan, bunga altar. Yang menyusun bunga altar untuk bulan Mei tahun 2021 di gereja kita adalah sektor Pekanbaru Tonga dan sektor Wonorejo. Yang kesembilan, perjamuan kudus. Pada hari Minggu tanggal 18 April tahun 2021 telah menerima perjamuan kudus, yaitu Ibu Rosita Adelina Borusitohang atau Opu Gebi Veranika dari Jalan Arjuna, Gang Kurnia, sektor Labu Baru. Suara diakonia. 1. Ulang tahun. Kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan berulang tahun pernikahan
mulai dari tanggal 25 April sampai dengan tanggal 1 Mei tahun 2021, Majelis HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun. Baca dan renungkanlah satu bagian firman Tuhan yang tertulis dalam Yesaya 12 ayat 2. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Yang kedua, mari kita doakan jemaat kita yang sakit. Yang pertama dalam perawatan atau pemulihan. 1. Pendeta Belhem Rimen Sitompul dari sektor Pekanbaru Tonga. 2. Nyonya R. Simatupang Sintua R. Boru Tampu Bolon sektor Arengka Indah. 3. Nyonya Pasaribu E. Boru Panjaitan sektor Pekanbaru Tonga. 4. Dr. Wilfried Pangaribuan sektor Pengayoman. 5. Sintua R. Simatupang sektor Wonorejo. 6. Ruth Maria Boru Siagian sektor Labu Baru. Nyonya Sintua R. Pardede Boru Sibarani sektor Labu Baru. Situa Farel Napitupulu sektor Kompleks Gubernur. Nyonya Sintua Hamar Paung Boru Sihombing atau Opu Peter sektor Kompleks Gubernur. Sintua R. Boru Hutapea sektor Rintis. Nyonya Asiahan Boru Pakpahan atau Opu Rahel Boru sektor Kompleks Gubernur. Japarmen Purba sektor Pesisir Rumbai. Elveria Lumbanturuan sektor Pesisir Rumbai. Joseph Purba sektor Pesisir Rumbai. Nyonya Pendeta H. Simamora Boru Tambunan sektor Pengayoman dirawat di RSUD. Sintua M. Simamora sektor Labu Baru dirawat di Rumah Sakit Insani. Tesiahan sektor Labu Baru. 18. Nyonya KBP Manurung Boru Marpaung sektor Labu Baru. Yang sakit menahun. 1. M. Butar-Butar sektor Arengka Indah. 2. Nyonya Sintua Insinyur MH Situmorang R. Boru Simatupang sektor Labu Baru. 3. Ojahan Siahan sektor Pintuangan Sukaterus. 4. Nyonya M. Sirait Ibu Tirani Boru Sidaputar sektor Rintis. 5. Opu Elpa Simanjuntak Boru Silitonga sektor Rintis. Demikian warta jemaat gereja kita pada minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom bagi kita semuanya. Kita bernyanyi dari nyanyian HKBP nomor 670 ayat 1. Damai sejahtera Allah
yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita dengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada minggu hari ini. Kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam surat 1 Yohanes pasal yang ketiga, dimulai dari ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-24. Demikian pembacaan firman Tuhan. Keyakinan di hadapan Allah. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seandainya tidak ada masalah, betapa tenangnya hidup ini. Kata seorang kepada sahabatnya sambil tersenyum kecut, seandainya tidak ada masalah, betapa senangnya, betapa tenangnya hidup ini. Sementara pada dasarnya tidaklah ada masalah yang serius yang tengah ia hadapi. Karena ia punya pekerjaan yang tetap, dia punya keluarga yang rukun, anak-anak yang sehat, bahkan mempunyai pendidikan yang baik. Karena itu sahabatnya pun menanyakan kepadanya, apa sebenarnya yang membuat engkau tidak merasa senang dan merasa gelisah dalam hidupmu? Kemudian ia mengatakan kepada sahabatnya itu, aku pun tidak tahu. Tapi yang ku tahu, kita kan gak tahu bagaimana ke depannya ini. Toh hidup siapa yang tahu? Kita gak tahu semenit ke depan bagaimana. Kemudian sahabatnya itu mengambil kesimpulan bahwa ternyata temannya itu, sahabatnya itu terperangkap dalam kegelisahannya sendiri, terperangkap dalam ketidaktenangannya sendiri, terperangkap dalam ketakutannya sendiri, yang ia sendiri pun sebenarnya tidak tahu alasannya. Dan memang ada banyak yang merasakan hal seperti itu di sekitar kita. Mungkin kita pun pernah mengalaminya. Kita merasa tidak senang, kita merasa gelisah, kita merasa tidak tenang, tapi tidak tahu kenapa. Kita sendiri tidak tahu alasannya. Terkadang membuat sebagian orang makan tidak enak, tidur pun tidak nyenyak, karena tidak ada ketenangan, kegelisahan, kekhawatiran selalu menguasai hati dan pikirannya. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, kita sadar bahwa tidak ada seorang pun termasuk kita yang tidak pernah merasakan kegelisahan dalam kehidupan kita. Hanya saja kita diingatkan untuk berhati-hati kalau kadar kegelisahan itu terus menerus semakin tinggi menguasai hati dan pikiran kita. Sekali lagi jika itu dibiarkan terus menerus mengganggu kita, ini yang akhirnya mengakibatkan permasalahan berat yang bisa terjadi di tengah-tengah kehidupan kita.
Dan dalam kondisi yang paling ekstrim, ada orang karena kecemasan dan ketakutan yang berlebihan, yang dia sendiri tidak tahu alasannya, mengakibatkan ia mengambil keputusan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Benar bahwa kita manusia mempunyai perasaan. Kita manusia juga mempunyai hati nurani. Dan ketika ada perasaan yang tidak enak akibat kegelisahan, ketakutan, kecemasan, bahkan mungkin hati nurani kita menuduh kita karena kesalahan, dosa-dosa yang kita lakukan yang menyebabkan kegelisahan demi kegelisahan, ketidaktenangan demi ketidaktenangan terjadi dalam kehidupan kita. Sebanyak reaksi yang muncul berawal dari kegelisahan, sebanyak itu pula seringkali alternatif atau cara yang ditempuh oleh sebagian orang untuk mengatasinya. Ada seorang penulis buku terkenal, Rick Warren, yang mengungkap data statistik yang menyatakan bahwa orang-orang di Amerika Serikat mengkonsumsi hampir 15 ton aspirin setiap hari. Bahkan obat-obat penenang itu katanya laku terjual, dan buku-buku yang menuliskan tentang ketenangan hati dan pikiran pun itu menjadi bestseller, buku-buku yang banyak dibeli orang. Bagaimana mengatasi ketenangan hati dan pikiran, bahkan mengkonsumsi obat-obat penenang untuk mengatasi kegelisahan, kecemasan berlebihan, ketakutan dan ketidaktenangan dalam hidupnya. Hari ini kita memasuki Minggu Jubilate. Jubilate yang berasal dari kata Yobel yang artinya tahun pembebasan, tahun ke-50. Perayaan tahun Yobel tahun ke-50 adalah bagaimana bangsa Israel atas perintah Allah merayakan keselamatan dan pembebasan. Kalau kita baca dalam Imamat pasal yang ke-25, di dalamnya disebutkan secara jelas apa saja yang harus dilakukan oleh bangsa Israel dalam merayakan tahun pembebasan, tahun keselamatan ini. Di antaranya mereka harus menyampaikan korban keselamatan. Mereka harus membebaskan kaum berhutang dengan segala beban hutang, termasuk ladang yang tergadai selama ini di tahun Yobel. Semuanya harus dikembalikan kepada pemiliknya. Bahkan bangsa Israel diperintahkan oleh Allah untuk memberikan istirahat kepada ladang dan kebun untuk tidak diolah dalam tahun Yobel. Semua ini dilaksanakan pada tahun Yobel, sekali lagi karena perintah Allah kepada umatnya. Merayakan tahun Yobel, jemaat yang terkasih, sama artinya dengan merayakan tahun pembebasan. Bangsa Israel bersuka cita, bersorak-sorak karena mensyukuri karya keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Karena itu pula di Minggu Jubilate hari ini, seluruh orang percaya termasuk kita, jemaat yang berkumpul di gereja ini, bahkan Bapak Ibu jemaat yang terkasih yang beribadah secara live streaming dari rumah masing-masing, kita diajak untuk bersorak-sorak, untuk bersuka cita karena Allah yang maha besar dengan segala kekuasaan dan kemahatauannya yang tidak terbatas, yang sepenuhnya mengerti akan pergumulan, kegelisahan dan ketakutan kita. Firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa Dialah Allah yang besar, yang sesungguhnya sanggup membuang segala kegelisahan, ketakutan dan kekhawatiran, ketidaktenangan hati dan pikiran kita. Karena itu seberapa banyakkah dari orang-orang percaya ketika mengalami kecemasan, kegelisahan dan ketidaktenangan, mengambil keputusan di dalam hidupnya untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Ada banyak hal yang ditawarkan, sama seperti yang saya katakan tadi melalui penelitian Rick Warren itu. Ada orang yang mengkonsumsi obat penenang untuk menenangkan hati dan pikirannya. Ada banyak orang yang membeli buku-buku
yang menekankan tentang bagaimana mengatasi ketenangan hati dan pikiran. Tapi seberapa banyakkah dari antara kita ketika mengalami kegelisahan dan kekhawatiran, justru dia merasa dia harus semakin mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Karena Tuhan dengan kemahatauan yang tidak terbatas itulah yang paling mengerti, yang sanggup menolong kita untuk keluar dari segala kekecewaan, kegelisahan, dan ketidaktenangan kita di dalam hidup kita. Karena itu jemaat yang terkasih, kita sadar bahwa dalam keberadaan kita sebagai manusia berdosa, kita hidup di dalam kegelapan, kita hidup di dalam kuasa dan menyesatkan, dan kematian yang selama-lamanya lah sebenarnya yang menjadi upah karena kesesatan dan pelanggaran kita. Namun kita sungguh-sungguh bersyukur punya Allah yang luar biasa. Kita sungguh-sungguh punya Tuhan yang luar biasa, yang saya pikir tidak hanya kita saksikan melalui perkataan kita, tapi iman kita sungguh-sungguh meyakini bahwa benar kita punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang memberikan terangnya yang ajaib, mengangkat kita dari kegelapan kita, mengangkat kita dari kegelisahan kita, dari ketakutan dan kekhawatiran kita. Karena kasih-Nya yang menyelamatkan kita. Yesus yang diberikan oleh Allah untuk menebus kita dari dosa-dosa kita. Yesus yang rela berkorban untuk kita. Dia menebus kita bukan dengan emas dan perak, tapi dia menebus kita dengan darahnya yang mahal, darahnya yang tercurah di kayu salib. Dan hari ini juga Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk menerima anugerah-Nya. Bahkan kita dilayakkan untuk mendekat, untuk datang kepadanya. Dan saya pikir dengan selalu datang kepada Tuhanlah, kita akan memperoleh ketenangan di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena hanya dengan Tuhan sebagai sumber kebenaran dan kita yang ditebusnya dapat hidup di dalam kebenaran. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Rasul Yohanes dalam nats kita ini dalam ayat yang ke-19. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Tak ada seorang pun dari antara kita yang sempurna. Terkadang hati nurani kita menuduh kita dalam dosa-dosa kita, kesalahan kita, dosa-dosa masa lalu yang menjerat kita, membuat kita senantiasa merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Tapi dari perasaan ketidaklayakan itulah bukan membuat kita semakin jauh dari Tuhan, tapi membuat kita semakin dekat kepada Tuhan sebagai sumber kebenaran. Karena hanya di dalam Tuhanlah kita pun diingatkan untuk hidup di dalam kebenaran. Di dalam Tuhanlah kita diingatkan bahwa dosa-dosa kita, pelanggaran-pelanggaran kita tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Dengan catatan kita yang hidup di dalam kebenaran pun harus hidup di dalam setiap perintah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kita masih ingat bagaimana perumpamaan Tuhan Yesus tentang anak yang hilang. Sama seperti anak bungsu dalam kisah anak yang hilang. Setelah merasa telah menyakiti hati bapaknya, ia merasa tidak layak lagi sebagai anak yang menerima penghargaan, bahkan penerimaan dari bapaknya sendiri. Ia datang dalam kejatuhannya, keberdosaannya, mengharap kalaupun dia dipekerjakan oleh bapaknya, ngalas rohan. Iduasa dido, aku tidak layak lagi disebut sebagai anak bapa. Tapi yang bisa kita lihat, dia mau datang kepada bapaknya. Dan di luar perkiraannya, bapaknya menyambutnya, merangkulnya secara luar biasa, bahkan memberikan kembali apa yang patut diberikan sebagai seorang bapa kepada anaknya yang kembali dan menyadari segala dosa-dosa dan pelanggarannya. Adong dohalak si pata, dia sudah lama tidak ke gereja. Terus kemudian ada orang yang mengajak,
Ayo lamang ke gereja lah kita. Dakuboto naholan di pleseto ni bana do toy mak mulu tu gereja nono mede giring-giringin na lausoro tu gereja. Merasa tidak layak, tapi dalam ketidaklayakannya tidak mau datang ke hadapan Tuhan. Penulis surat 1 Yohanes menekankan dalam ketidaklayakan kita, dalam keberdosaan kita, hati nurani yang seringkali menuduh kita karena kesalahan dosa masa lalu kita. Tapi ketika kita sadar bahwa kita datang kepada Tuhan sebagai sumber kebenaran, maka di sana pun hati kita akan menjadi tenang. Hidup kita tidak lagi gelisah, hidup kita tidak lagi diliputi kecemasan dan kekhawatiran yang berlebihan. Benar Tuhan, aku punya masalah dan persoalan, tapi masalah dan persoalan ini jangan membuatku semakin jauh darimu. Harus ada prinsip persoalan, masalah, pergumulan yang seringkali mencuri kebahagiaan kita. Harus kita kalahkan dengan keinginan untuk mau datang ke hadapan Tuhan, untuk mau datang kepada sumber kebenaran yang sesungguhnya, bahwa Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk datang kepadanya. Tuhan berkenan untuk menolong kita keluar dari keterpurukan kita. Tuhan memampukan kita untuk keluar dari kegelapan, dari dosa, dari masalah-masalah yang menjerat dan membuat hati kita selalu menuduh kita. Sekali lagi bahwa Tuhan melayakkan kita untuk menerima pengampunannya. Karena itu hari ini firman Tuhan mengingatkan kita kembali akan kasih Bapa di dalam Yesus Kristus. Dia yang lebih besar dari hati kita. Di ayat 20 dikatakan tadi, Dia yang mengetahui segala sesuatu. Dia yang mengetahui kekhawatiranmu. Dia yang mengetahui kecemasan kita. Dia yang mengetahui kegelisahan kita. Saya pernah katakan, sedekat apapun persahabatan kita, seorang sahabat pasti terbatas untuk mengetahui kegelisahan sahabatnya. Tetapi Tuhan paling mengerti kegelisahan kita. Tuhan paling mengerti kegalauan kita. Tuhan paling mengerti kekhawatiran kita. Karena itu jangan cari jalan keluar di luar Tuhan, tetapi carilah jalan keluar dengan selalu mendekat kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan yang sanggup memberikan damai sejahtera, yang sanggup menenangkan hati dan pikiran kita, agar kita dapat menjalani kehidupan kita sebagai orang-orang yang sudah dilayakkan oleh Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Namun dengan satu tekad, siapa yang ada di dalam Kristus, dia harus meninggalkan dosa-dosanya, meninggalkan kesalahan-kesalahannya. Itu yang Rasul Paulus ingatkan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Karena itu di dalam nats kita ini pun kita diingatkan bahwa orang yang hidup di dalam kebenaran Kristus harus hidup seturut dengan perintahnya. Pertama, percaya dalam nama Yesus tanpa ragu. Kemudian mengasihi dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kalau kita baca dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 19 dikatakan di sana, kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Kemudian dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-18, mengasihi bukan dengan perkataan atau lidah, tetapi mengasihi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Karena itu Bapak Ibu jemaat yang terkasih, yang pasti dengan perbuatan kasihlah, maka kita dapat memastikan bahwa kita adalah pengikut Kristus yang hidup di dalam kebenaran Allah. Dan kebenaran itulah yang memberi harapan bagi kita bahwa Allah sendiri sangat memahami keberdosaan kita, tapi Dia merangkul kita di dalam kasih-Nya. Kalau Allah sudah begitu sangat mengasihi kita, maka kita pun diingatkan untuk mengasihi sesama kita, sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Kiranya Tuhan memampukan kita dan menolong kita, menguatkan kita hidup di dalam perintah-Nya.
Dengan demikian kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di dalam surga, Bapa yang kami puji dan sembah. Dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kemahakuasaan Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan yang paling mengerti apa yang kami alami di tengah-tengah kehidupan kami. Kegelisahan, kecemasan, ketakutan, ketidaktenangan. Hati nurani yang menuduh kami karena dosa, pelanggaran, kesalahan masa lalu kami. Bahkan kesalahan apapun yang kami lakukan. Tetapi hari ini di Minggu Jubilate ini kebenaran firman Tuhan mengingatkan setiap kami. Untuk kami boleh datang ke hadapan Tuhan sebagai sumber kebenaran. Yang memberikan ketenangan dalam hati dan pikiran kami. Di dalam kebenaran Tuhan kami pun dimampukan untuk hidup memenuhi perintah Tuhan. Percaya kepada Yesus Kristus dan hidup di dalam kasih. Mengasihi sesama kami seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Tuhan mampukanlah kami untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Sekalipun dunia ini seringkali menambah kegelisahan dalam kehidupan kami, tetapi dalam Tuhan kami percaya kami akan memperoleh kemenangan dan ketenangan. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu Tuhan. Ampuni kami atas segala dosa kami. Dalam kasih Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian HKBP nomor 727 dimulai ayat 1 dan seterusnya, dan kita mengumpulkan persembahan.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.